Semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi setujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan dipicu salah satunya adalah akibat ambruknya bangunan pesantren Al-Khazini. Keputusan pembentukan Ditjen Pesantren ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek menjelaskan keputusan ini bermula dari evaluasi atas sejumlah peristiwa, salah satunya insiden yang menimpa pesantren Al-Khazini. Menurut data yang disampaikan Prasetyo Hadi, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 42.000 Ditjen Pondok pesantren. Memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren, yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan bagi para santri di bidang konstruksi dan teknik bangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dari pelatihan ini, para santri diharapkan terampil dalam kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Bagus Parasetya Adi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku menggunakan jasa hacker atau peretas untuk membereskan masalah sistem Cortex. Ya, Purbaya menyebut para hacker yang direkrut berasal dari Indonesia dan memiliki reputasi global. Keamanan cyber Cortex atau sistem administrasi pajak kini telah naik drastis. Dari sebelumnya diskor 30 kini menjadi 95+. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengaku melibatkan sejumlah hacker Indonesia untuk perbaikan sistem dan keamanan. Ia pun memastikan data Cortex kini tak akan bisa diretas dan diperjualbelikan lagi. Kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan. Meski perbaikan sudah dilakukan oleh tim internal, namun ada sejumlah bagian yang terikat kontrak dengan pihak vendor hingga Desember 2025, sehingga perbaikan keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Purbaya pun optimis seluruh kendali sistem akan rampung pada Januari atau Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejak dibuka pada 15 Oktober 2025, layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya telah menerima lebih dari 28.000 pesan. Sementara itu terkait dengan petugas pajak yang ingatkan tunggakan jam 5 pagi, Purbaya ancam beri sanksi.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyatakan bakal turun langsung memantau progres penanganan aduan masyarakat melalui pesan singkat di Lapor Pak Purbaya. Hingga 20 Oktober pukul 8 pagi, total laporan yang masuk mencapai 28.390 pesan. Dari jumlah tersebut, 14.025 laporan telah terverifikasi, terdiri dari 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12.000 laporan lain-lain. Sementara 14.365 laporan lain masih dalam proses verifikasi. Purbaya juga menjelaskan sejumlah laporan terbukti tidak benar, salah satunya tudingan terhadap oknum bea cukai yang disebut sering berada di kafe saat jam kerja. Setelah dicek melalui rekaman CCTV, laporan tersebut terbukti keliru. Ada aduan yang tidak benar, itu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan bea cukai. Selain itu, lewat lapor Pak Purbaya, ada pelapor yang mengadu terkait pegawai pajak di kantor pelayanan pajak Tiga Raksa Kabupaten Tangerang yang menagih pajak ke wajib pajak pada waktu tak lazim. Terkait hal itu, Purbaya minta pegawai tersebut tidak hanya diberi pembinaan, tetapi juga dikenai efek jera. Tindakan yang dilakukan adalah akan bersifat mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa kepada AR, yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patuh terhadap wajib pajak. Nah, masuk akal. Coba kasih satu sedikit. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudisadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Angkatan Muda Partai Golkar melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke Polda Metro Jaya. Mereka juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Organisasi sayap Partai Golkar yakni Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta menyerahkan bukti awal kepada Subdit Siber Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup juga konten yang menyerang Partai Golkar. Sedek menilai konten yang dilaporkan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sebelum membuat laporan, Sedek menyebut pihaknya juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Beberapa akun sudah kooperatif dengan menurunkan unggahannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, Sekjen Golkar Sarmuji memastikan pemirsa tindakan AMPG melaporkan akun pembuat meme Bahlil Lahadalia ini bukan berdasarkan perintah pimpinan DPP Golkar. Ya, Partai Golkar akan menegur kader-kadernya yang mempolisikan pembuat meme Bahlil.
Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan pihaknya akan memanggil para kader-kadernya yang melaporkan sejumlah akun media sosial yang mengunggah meme konten Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di media sosial. Laporan tersebut dilayangkan sayap Partai Golkar yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar. Sarmuji pun memastikan tindakan AMPG tersebut bukanlah berdasarkan perintah dari pimpinan DPP Golkar. Pihaknya ingin berdiskusi dengan AMPG untuk mengetahui lebih dalam maksud dan tujuannya dalam membuat laporan tersebut. Kita tidak tahu ya, teman-teman anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan. Jadi kami tidak mengetahui acara tersebut dan coba nanti akan kami panggil mereka apa maksud mereka melaporkan itu. Tetapi terlepas ada pelaporan atau tidak, kita semua berkewajiban semuanya, terutama media juga berkewajiban untuk menjaga ruang publik kita terhindar dari fitnah, rasisme, hoax, dan framing jahat. Sarmuji pun menyinggung pentingnya menghindari penyebaran konten negatif yang tertuju kepada pihak tertentu. Menurutnya hal ini harus diperhatikan guna menjaga ruang publik dari ujaran kebencian. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, Anyus melaporkan.